Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kamilia Salsabila, mahasiswi program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset operasional studi kasus di bidang pertanian. Riset operasional merupakan metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam permodelan sistematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Permodelan matematis merupakan bagian terpenting dari riset operasi, yaitu bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi permodelan harus disederhanakan, dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Untuk mendapatkan solusi yang optimal dan memudahkan kita mendapatkan hasil, kita dapat menggunakan media komputer. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan multivariabel. Kita asumsikan X1 sama dengan pisang keju, X2 sama dengan pisang coklat. Laba maksimum Z sama dengan 10X1 ditambah 8X2, dengan kendala sama dengan 6X1 ditambah 3X2, kurang dari sama dengan 48. 3X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 30. Non negatif sama dengan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk jawabannya, maksimum Z sama dengan 10X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2, atau Z kurang 10X1 kurang 8X2 kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Dengan kendalanya 6X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 48. Lalu 3X1 ditambah 6X2 ditambah S2 sama dengan 30. X1, X2, S1, S2 sama dengan 0 adalah bentuk baku. Kita lihat kelayakan dari tabelnya dahulu. Jika nilai kanannya bernilai negatif, maka tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, dalam kasus ini tidak ada yang bernilai negatif, maka ini dapat dilanjutkan untuk dioptimalkan. Lalu kita menentukan baris pivot. Nah, penentuan kolom pivot ditentukan dari fungsi tujuan dan bentuk tujuannya. Jika tujuannya maksimisasi, maka kolom pivot adalah yang nilai koefisiennya paling negatif. Dan jika tujuannya minimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling besar. Karena dalam kasus ini, kita akan memaksimumkan nilai Z, maka dipilih dari yang paling negatif, yaitu berada pada kolom X1 yang bernilai min 10. Maka X1 ini dikatakan sebagai kolom pivot dan kolom masuk. Lalu kita menentukan baris pivot dengan cara menghitung nilai kanan dibagi angka kolom pivot yang sebaris, yaitu 48 dibagi 6 sama dengan 8, maka rasionya adalah 8, dan dibagi lagi 30 dibagi 3 sama dengan 10, maka rasionya adalah 10. Nah, untuk menentukan baris pivot dapat dilihat dari nilai rasio yang paling kecil. Dalam tabel ini, angka yang paling kecil ada 8, maka baris pivotnya berada di posisi baris S1. Setelah itu, kita menentukan elemen pivot yang merupakan nilai yang berada pada perpotongan kolom dan baris pivot. Nah, dalam tabel ini, elemen pivotnya itu adalah angka 6. Dalam iterasi 1 sudah didapatkan bahwa baris X1 merupakan baris pivot yang merupakan variabel keluar. Jadi, pada tabel iterasi ini tidak ditulis S1 tetapi diubah menjadi X1 karena merupakan variabel masuk. Nilai variabel baru diperoleh dengan cara angka pada baris pivot pada tabel sebelumnya dibagi dengan angka elemen pivot. Nah, pada tabel ini
Untuk kolom X1 adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu untuk memperoleh nilai pada baris Z dengan cara pengurangan angka pada baris Z sebelumnya, dikurangi dengan perkalian dari angka pada kolom pivot, lalu dikali dengan angka baru pada baris pivot. Dapat dilihat dalam tabel ini. Nah, pada baris 2 dilakukan langkah pengerjaan yang sama dengan baris Z. Pada kasus ini, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z, maka kita harus fokus pada nilai Z untuk menentukan sudah optimum atau belum optimum. Dapat dilihat dalam tabel iterasi yang sudah diisi lengkap, ternyata masih ada satu variabel yang bernilai negatif, maka kita harus melakukan perhitungan kembali. Caranya sama dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil akhir dari perhitungan iterasi kedua. Hasil akhirnya menunjukkan tabel sudah optimum karena kolom Z sudah tidak ada nilai negatif. Kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan laba maksimum sebesar Rp900.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi pisang keju 3 bungkus dan pisang coklat 10 bungkus. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.